Allahumma rzuqna hubbaka wa hubbaman ahabbaka wa hubbama yuqarribuna ila hubbika. Wahai ya Allah, anugerahilah kami akan cintamu, juga cintanya orang yang paling mencintaimu, juga cinta terhadap perkara-perkara yang semakin mendekatkan hati kami lebih mencintaimu. Kullu ma'rufin sedekah, setiap perkara yang baik itu adalah proses memberi dan berbagi. Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Tadi lihat apa Pak Kiai? Ya, itu tari sufi atau whirling dervish atau lagi sema. Itu karena ada melodi yang bergema di hati yang melahirkan dinamika gerak kehidupan. Oh iya ya. Terus ngemeng-ngemeng tema episode itu apa? Lah ini masalah rezeki dan sedekah, karena itu selalu update, selalu baru di hati manusia, di kehidupan manusia. Iya kan? Ini masalah ubur rampe sekian banyak ini namanya tumpeng lah. Tumpeng mengingatkan ayat mengingatkan ke Tuhan. Gusti Allah maneh balik. Iya. Ngallah. Berarti banyak maknanya ya. Wah, selalu. Kalau orang Jawa bilang asmo kinaryo jopo, ini mengandung doa semua. Luar biasa. Wah, aku ora nyantel Pak gitu. Ya supaya nyantel ya diterangkan ini. Apa saja termasuk tari sufi itu. Kenapa dia tangannya ke kanan, kemudian yang kiri menelungkup. Itu artinya kita harus nyambung terus dengan Gusti Allah. Nah, di balik peran kita sebagai khalifah, sebagai wakil, turunkan keindahan karunia tadi ke bumi dengan yang terbaik. Ya ini yang dilihat jempol. Jangan nyakiti orang, jangan merusak alam, jangan merusak pergaulan kehidupan. Dan terbaik, khairun nas anfa'uhum linnas. Kenapa itu diputarkan begitu? Ini selaras dengan kehidupan alam yang nyokro. Manggilingan. Filosofi Jawanya itu. Ya inilah kehidupan selalu berputar, sebagaimana semesta berputar. Lah diminiaturkan Tuhan dalam tawaf itu. Nah ini, dan maknanya kebaikan harus ditebarkan. Tiada henti ke masyarakat. Ngono. Nah itu nyon sewu yang atau pacis yang tinggi. Nah itu atribut ini syarat makna yang panjang itu. Batu nisan wis tak sunggi-sunggi. Kon eling mati ya Mas Patrick. Begitu ya. Ini pakaiannya juga sama, kain kafan telah aku kenakan, tapi maknanya tidak sengeri itu. Aku matikan nafsuku, aku nyalakan cinta di hatiku. Ngono. Jadi ini tarian ini selaras dengan filosofi kita yang maknanya nyokro manggilingan. Nyokro manggilingan. Ya ini. Lah kaitannya nanti tema rezeki dan sedekah itu selalu ada. Karena itu harus berputar. Iya. Untuk keberkahan bersama, untuk keberkahan kehidupan. Ya kan? Orang tidak boleh harus mandek hanya menerima, dia harus memberi. Orang tidak boleh harus konsumtif, tapi harus menanam. Maka saya selalu sampaikan, makan apa yang kau tanam, tanam apa yang kau makan. Yang kedua apa? Makan buahnya, tanam bijinya. Aja kuwalik Mas Patrick, engko gek kowe makan bijinya. Keloloten. Lah seperti itu, sirkulasi kehidupan yang tak boleh mandek. Karena itu cinta suci dan abadi. Gitu. Ini maknanya tari sufi seperti itu. Nah, ini kaitannya dengan kehidupan sangat erat. Kenapa kok ada sabuk hitam? Itu maknanya yang bawah material. Itu diangkat ke yang spiritual. Nanti aku mau nyoba biar perut saya langsing dan seksi ya. Ono syarate. Loh,
Kok bisa Pak Kiai? Ojo mikir utang. Kate ae. Ya itu, Pak ojo Kiai. mikir utang ning dikai zikir hatimu Allah, Oh, iya. Allah, Allah. Itu tadi everything in the world the road to God. Allah, Allah gitu. Ya, Pak Kiai ngemeng-ngemeng aku tak ngambil kopi dulu. Oh ya, Pak. Iya, iya. nas gitel ya, Nas gitel. panas, legi, tur, Kitel-kitel. kental. Oh, cara gatal-gatal. Jangan saya Pak. Nggih. Jangan saya Pak Kiai. Ya. Nah, teman-teman, ini bagian dari keindahan yang harus kita miliki di negeri kita Indonesia, di mana filosofi tentang pusaran, tentang putaran itu selalu sebagaimana selaras dengan putaran semesta. Dan kehidupan tentu kalau ada cemas boleh, kalau ada ketakutan boleh, tapi itu sayap yang sebelah. Namun sayap yang sebelahnya lagi adalah harapan, roja, dan selalu punya cita-cita. Karena jangan masuk dusun putus asa, karena harapan selalu tersedia. Jangan masuk ke dusun kegelapan, karena cahaya selalu ada. Dan kaitan inilah kita harus bergerak membangkitkan pangan, membangkitkan rezeki. Tuhan telah sediakan, cuman syaratnya harus dijemput. Dengan apa? Ikhtiar. Dan ikhtiar inilah sudah merupakan syarat. Adapun hasil akan ditentukan sejauh mana hati yang menerima. Jadi kalau hati yang terima, maka sedikit pun cukup. Tapi kalau hati yang tak bersyukur, banyak pun menjadi kurang. Kalau orang Jawa bilang, sugih wong melarat ki mergo trima, melarate wong sugih ki mergo ngrangsang. Tidak pernah bersyukur. Dan inilah rahasia kenapa orang Jawa ulet, ubet, dan selalu bertahan karena memiliki pondasi nyokro, manggilingan ini. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ya. Pada hari itu kami pergilirkan di antara manusia. Ya, di sini muncul satu statement soal pusaran. Tidak hanya sekarang, awet Nabiullah Adam sampai Adam Malik sampai lek kasdam saiki kuwi. La mubaddila li kalimati. Tak ada yang berubah dalam kalimat Tuhan. Sehingga orang-orang dengan filosofi ini tidak pernah kagetan, gumunan, terus putekan, mutungan, minggatan, apalagi sejauh ngendatan, tidak ada. Hidup harus bertahan di tengah situasi apapun. Kalau toh kemarin dunia nampak obsesif, orang bisa mengubah dunia. Sekarang keadaannya tetap bertahan dengan cara apa? Bijak. Kalau dulu orang cerdas nampaknya ingin mengubah dunia, sekarang harus bijak. Apa artinya? Ia harus mengubah dirinya sendiri. Untuk apa? Adaptasi terhadap musim yang kita alami sekarang ini. Dan itulah rahasia-rahasia yang akan memberikan dorongan kepada kita semua. Sebagaimana tari sufi ini, dia selalu berputar, melintasi ruang dan waktu. Sehingga kita tidak pernah jenuh, tak pernah jelek, tak pernah bosan. Karena mendekati Tuhan tak ternilai. Wah. Pak Kiai ini coba agak lama. Oleh cinta sebentar. Ini kopinya kesukaan Oh, Pak Kiai. Alhamdulillah. Mau taruh mana Pak Kiai? Ya di sini. Oh, masuk no batukmu. Nah ini teman-teman, ini kopi Nasgitel bikinan dari Kang Putu. Semoga berkah. Saya icipi ya. Iya, icipin. Yang bikin Patrick. Gimana rasanya Pak Kiai? Ya maknyus. Maknyus. Ya. Nah, terus kita lanjut ini pusaran ini. Dan ini pusaran yang melambangkan kehidupan yang tak pernah mandek sesuai dengan tema rezeki dan sedekah. Dan sedekah itu. Jadi rezeki itu selalu dialirkan Tuhan. Tetapi manusia setelah menerima juga harus dialirkan. Iya. Dengan bentuk apa? Sedekah. Sedekah. Iya.
Pak Kiai sambil makan sambil ngobrol-ngobrol Pak Kiai. Oh iya. Ini Pak Kiai, saya mau ngasih ini apa namanya, mau curhat. Saya itu kan balik curhat aja iki. Satu gini loh Ki. Sudah sholat, sudah puasa, sudah menjalankan ibadah. Tetapi ada teman saya itu yang suka mabuk, suka judi, suka keplek. Dan pokoknya intinya itu maksiat, tapi justru usahanya itu kok sukses. Itu gimana Pak Kiai? Apa memang itu takdir saya mau hidup saya susah. Padahal udah kayak gini loh badan saya, kok masih mengkeret, masih rezekinya masih susah tuh loh. Wah, kuwi sudut pandang rezeki harus diubah. Aku kadang kosek menengok. Rezeki itu diubah sudut pandangnya. Apa dikira rezeki itu hanya soal duit, soal materi. Ini kamu sehat rezeki, karunia. Di hatimu ada cinta, rezeki. Di hatimu ada iman, itu juga karunia, rezeki. Di hatimu ingat kepada kebaikan, itu juga rezeki. Jadi kalau orang diukur parameternya sesuai pertanyaanmu, jawaban saya tidak ada lain. Itu korelasinya adalah bukan soal kaitan rezeki ada uang, hanya duit, hanya benda, tetapi karunia rezeki harus dilebarkan. Nanti supaya bisa memandang, boleh kamu disebut kaya, tapi kalau imanmu nggak ada gimana? Boleh itu disebut miskin, tapi dia kaya akan kehidupan sosial, karena iman diaplikasikan dalam bentuk pelayanan kehidupan. Dia orang nampaknya kerdil, bodoh, tapi jiwanya besar. Dibanding orang besar yang kau sebut itu tadi, katanya maksiat, malah duitnya akeh. Itu jiwanya kerdil. Karena dimiliki dengan cara yang tidak benar. Tapi non sewu kerdil kok ke muka saya aja kan udah kerdil. Mbak yang lain apa kayak apa tuh? Ya apa? Sing hubungannya rezeki ya kendil kuwi. Kel. Kayak persis kuwi. Nah, seperti itu. Jadi pertanyaanmu jangan sampai menjadikan bimbang imanmu. Kenapa itu kaya kok maksiat malah sing beriman malah miskin? Itu lain sudut pandangnya. Dengan cara seperti itu, ya tak? Jadi karunia itu begitu luas, tidak hanya sekedar uang dan materi, tetapi juga hatimu yang damai, hatimu yang tentrem, itu juga rezeki. Nah, doanya banyak itu. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubbaman ahabbaka wa hubbama yuqarribuna ila hubbika. Wah ya Allah, anugerahilah kami. Itu kata-katanya Allahumma rzuqna, akan cintamu. Cinta kepada orang yang paling mencintaimu. Dan cinta kepada perkara yang mendekatkan hati kepadamu. Iya. Itu anugerah, itu rezeki untuk menepis pertanyaanmu itu. Pak Kiai, ada lagi bagaimana cara mensyukuri nikmat rezeki itu Pak Kiai. Ya, mensyukuri nikmatnya itu. Hatimu harus mengenang. Kerjanya hati mengenang, kerjanya otak merenung. Jadi kalau ini bagian dari kerja otak, lahirlah hal-hal yang canggih seperti ini. Tapi kalau hati mengenang, caranya mengenang bagaimana? Sebiji upo. Upo apa, Pak Patrick? Upo itu anaknya nasi. Nah, upo siji itu harus dikenang bahwa petani geluprut lumpur mulai dari pembenihan, mulai menanam, matun, mengetam, proses penggilingan sampai distribusi, sampai dimasak istri, sampai ke mulut kita. Ini harus dikenang semua. Ketika dikenang, ini sebiji upo ini mutiara di mata hati dengan yang mengenang itu. Dan sangat aji kertone luhur. Iya. Malah Nabi menyatakan kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Kabeh perkara kuwi ora kok wiwiti bismillah mbek donga pedhot rahmate Allah. Ndak enak jadinya. Kamu makan apa ini? Kurang lengkap. Ini nganu uli. Lah ngono kuwi kenangan sing nandur. Ini waloh. Waloh. Pak Kiai, aku mau tanya lagi. Bagaimana menurut Pak Kiai sedekah versi Islam? Ya tentu Islam menyatakan karena Islam itu ajaran cinta, cinta itu proses of giving yang selalu memberi. Kita menerima itu tadi, ya. Menerima. Ya kemudian kita memberi dengan yang terbaik. Take and give. Ya, ini, jadi ini kita terima sebagai khalifah harus berbagi.
Jadi Islam itu ajaran yang menyatakan bahwa hidup itu harus cerdas berbagi. Ya, berbagi bisa macam-macam, antar kerabat, antar negeri, juga antar sesama manusia tanpa ada sekat primordial apa-apa. Jadi seperti itu cara Islam itu. Jadi kalau rezeki tidak dialirkan sebagian kok tidak seluruhnya, itu nanti corok air menjadi mandek. Mandek bahasa lainnya mambek. Mambek atau nganter sumbat. Ya, lagu kok di samping ambune badek. Badek kok karena saya lagi loh. Pak Kiai. Ya. Ngemeng-ngemeng. Ya. Hal-hal yang menjadikan luas rezeki Pak Kiai. Lah itu belum sampai ke level itu. Ya tentu. Yang menjadikan pokoknya luas rezeki itu gimana? Ya sedekah. Cara analog yang paling gampang, mosok ono mancing tanpa umpan. Ini gambaran yang paling mudah. Mancing ini ono apa nih? Umpan. Umpane. Lah sedekah itu umpan itu. Lah di situ rumusnya, syariatnya seperti itu. Oh, aku hari ini dapat ilmu yang sangat luar biasa dari Pak Kiai. Alhamdulillah Pak Kiai ya. Yeah. Pak Kiai, aku pengen monggo minum lagi aku. Boleh ikut nari ya? Oh boleh. Boleh. Nah, tapi syaratnya itu tadi. Apa Pak? Allah. Allah. Rezeki dari Allah dan dikembalikan ke sana melalui putaran sosial yang sangat indah. Iya. Ya udah, nyun sewu saya mau ikutan Ya, nari dicoba. sama Mas yang ganteng. Siapa tahu nanti saya jadi ceking badan saya. Nyun sewu. Kalau di hidup orang Jawa tidak asing sudah. Hidup itu nyokro manggilingan, yang mana menyangkut banyak hal bidang harus diputarkan sehingga tidak mandek, tidak berhenti dan tidak stagnan. Insya Allah dengan cara seperti ini negeri kita sejak dulu sudah tahan banting sejarah. Negeri kita sulit diembargo. Negeri kita dibalik berbagai tekanan yang ada tetap bisa bertahan, bisa melanjutkan rumah tangga, bisa menegakkan bangsa, dan bahkan akan bisa menjadi mercusuar dunia bila setiap warganya memiliki potensi dan kekuatan sebagaimana tema kali ini. Rezeki dan sedekah harus diputarkan dalam kehidupan bermasyarakat. Semoga di antara kita dengan kesadaran seperti ini nanti akan menjadikan besar negeri kita, damai rumah tangga kita, dan juga damai hati kita. Kebahagiaan hati itu tentu ketika dia bisa memberi. Dan kebahagiaan yang diberi juga bisa. Dan ini sirkulasi yang diciptakan oleh Islam dalam kaitan membangun peradaban, baik keluarga, bangsa, dan peradaban dunia. Dan harapan kita semuanya soal pusaran ini harus kita maknai secara nyata di kehidupan kita. Saya Pak Kiai. Kalau Pak Kiai kan minumnya kan kopi. Wah, nah, ini Patrick pakai ini apa namanya itu? Kendi. Kendi. Lah ini iya. Nah, wah. Dilapis ini. Aku udah 3 hari 3 malam belum minum air putih kayak gini. Seger luar biasa. Minumane banyu bening. Wah, seger tenan. Lah ini bangunju kendi namanya. Iya. Kendi itu dari tanah dan air. Oh. Jadi kalau kita ingin rezeki dan sedekah bisa mengalir, kita harus mengolah tanah dan mengolah air. Mengolah air. Ya, sehingga cinta tanah air akan terukur dari kendi yang kita minum ini. Kalau ini kopi. Kopi. Ada singkatannya. Apa? Komunitas orang-orang pintar Indonesia. Ini itu pokoknya sing apik-apik lah. Ya. Aku ngolah pikir. Aku minum lagi ya Pak? Iya. Nah, podo segere kan. Kau minum kendi, aku minum kopi. Beda reguan, tetapi satu rasa cinta di hati. Cinta di hati. Waduh, alhamdulillah ya Allah. Terus kesimpulannya Pak Ustaz? Ya. Tentang sedekah tadi. Ya, kesimpulannya
Harus ada putaran, harus ada pusaran. Kita ini lahir wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dulu kita itu tidak punya apa-apa, tapi dibekali telinga, mata, hati, la'allakum tashkurun, supaya kamu bisa bersyukur. Caranya diputar itu karunia dengan cara rezeki dan memberi itu diputar. Tidak boleh mandek. Kalau mandek itu namanya penumpukan. Penumpukan akan menjadi konflik di masyarakat. Harus diputarkan. Diputar. Ya, tadi simboliknya apa tadi? Simbolik. Ini menerima, ini diberikan. Ini memberi. Nah, seperti itu. Dan, gitu ya. Iya. Itu kadang gini ya, Pak. Kadang gini. Ya, wah, ya, ya. Boleh. Itu idemu itu. Apalagi nempileng ya. Waduh, jangan. Ya, ini terus diputar. Jadi makna yang mendalam dari tarian ini dihubungkan dengan tema kali ini sangat urgen. Dan itulah yang harus kita ciptakan di kampung kita, di rumah kita, di bangsa kita. Iya. Bangsa kita ya, yang kita cintai, bangsa Indonesia. Ya. Tanah air tadi. Tanah airnya Kendi. Ya, Kendi ya. Kendi. Jadi kesimpulan yang lain adalah bahwa Allah selalu memberi dan itu semuanya gratis. Tapi di tengah tangan kita, jangan sekedar semua dilandasi transaksi, harus ada exit ruang sedekah. Lah, sedekah itu fadilahnya Mas Badri. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa jadi tolak bala. Itu yang harus kita petik dari tema rezeki dan sedekah. Aku minum lagi. Ya, terus reguk lah. Kendi kenalnya di mana-mana. Lah, kaitannya minum ini Islam. Yang jam Pak Kiai. Alhamdulillah. Yang keluar. Ya memang seger kendinya. Enggak salah. Nah nanti kalau terselip di sini nanti tanpa batas waktu nanti. Enggak salah itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak, saya Pak Kiai ya. Iya, ndek nerangke angel glegeken model koyo kowe kuwi. Benar tenan Pak Kiai.